Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah, yakni Kiai Haji Abu Hanifah Thayyib. Yang terhormat pembimbing muhadharah, yakni Al-Ustaz Kurniawan. Dan para santriwan, santriwati, anak perawan, hati-hati. Puja dan puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita bisa membedakan mana yang kecil dan mana yang besar, mana yang jelek, mana yang ganteng. Dan semua itu adalah suatu pemberian dari Allah. Dan salawat tak lupa bercurahan salam, tak lupa kita haturkan, tak lupa kita curahkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa-jasa para sahabat dan para beliau, kita bisa mengenal yang namanya agama Islam. Dan berkat jasa-jasa beliau, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Cinta sama Indonesia? Cinta. Yang pojok sana cinta sama Indonesia? Yang tengah cinta sama Indonesia? Apa buktinya kalau cinta sama Indonesia? Cukup mudah. Kalau kita memang sungguh-sungguh mencintai negara kita, kemarin tanggal 10 November hari apaan? Senin. Tapi ada Senin bertepatan dengan pada hari pahlawan. Di hari tersebut, semua penduduk negara kita ini sampai presiden kita merayakan atau memperingati hari pahlawan tersebut. Dengan apa kita memperingati tersebut? Dengan selalu menghormati para jasa-jasa beliau. Dan dengan apa kita menghormatinya? Dengan selalu menuntut ilmu. Karena kita semua adalah generasi muda bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa kita ini maju 10 tahun, 20 tahun kemudian terdapat di tangan kita. Mau Indonesia maju, mau Indonesia berkembang, mau Indonesia sukses di seluruh bidang, menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dan orang yang beriman. Dan kita sebagai penuntut ilmu, insya Allah akan dijamin di dalam jihadnya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu akan disamakan seperti jihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumah. Dan di dalam hal ilmu, manusia dibagi menjadi 4 golongan. Yang golongan pertama ialah orang yang tahu dan tahu bahwasanya dirinya tahu. Paham? Rajulu yadri wa yadri annahu yadri. Mereka adalah
dan bisa memanfaatkan ilmunya dan bisa mengamalkan ilmunya sebaik-baiknya. Contoh seperti para habib, para ulama, para kiai. Beliau-beliaulah yang telah memberikan kita ilmu. Dan golongan yang kedua, dia tahu, tapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya tahu. Rajulu yadri wala yadri annahu adalah mereka yang punya ilmu cuma tidak bisa mengamalkan. Di dalam istilah orang tersebut seperti pohon tak berbuah. Dan golongan yang ketiga, dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ialah mereka yang bodoh cuma dia menyadari bahwasanya dirinya tersebut bodoh. Justru itu orang-orang yang akan bisa besar, karena dia sadar bahwasanya dirinya masih kurang. Dirinya masih butuh belajar, dirinya masih butuh ilmu. Yang terakhir, yang keempat, inilah golongan-golongan yang termasuk diibaratkan celaka, karena dia tidak tahu dan tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia udah tahu bodoh, tidak mau menyadari kebodohannya. Itu orang-orang yang termasuk celaka. Dan apabila kalian sudah mempunyai ilmu yang cukup, mempunyai harta yang banyak, jangan lupa sama daratan. Dulu susah, yang sudah tinggi namanya, lupa sama daratan. Jangan begitu. Jangan mentang-mentang kita punya ilmu seenaknya. Jangan mentang-mentang kita punya ilmu gak mau dekat sama yang gak punya ilmu. Mentang-mentang kita punya ilmu, belagu, sombong, ria, gak mau mengamalkan, sama saja bohong, percuma. Berpuluh-puluh tahun dia belajar, tapi dia tidak mau mengamalkannya, sama saja bohong. Dan apabila sudah mempunyai harta yang banyak, harta yang cukup, tidak mau beramal, tidak mau menyisihkan hartanya sedikit pun untuk orang yang tidak mampu. Karena semua harta kita, seperempat harta yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Contoh, kita punya uang 10 juta, seperempatnya berapa? 2,5. 2,5 kita sumbangkan, kita donasikan, orang tidak mampu atau donasikan ke masjid. Itulah nanti, jangan takut uang kita habis karena untuk beramal. Karena semakin banyak kita beramal, semakin pula banyak kebaikan kita di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, mari kita sama-sama bersalawat. Ya